Kinara dan Dirgah tersenyum senang saat video keseruan mereka dalam melakukan foto prewedding tayang di layar tancap yang memang disediakan khusus oleh pihak WU. Istriku sangat cantik, maunya aku kurung di dalam kamar aja biar nggak ada yang lirik, bisik Dirga di telinga Kinara, membuat wanita cantik itu langsung menghadiahi cubitan kecil di perutnya. Kakak apaan sih? Mulutnya manis banget, sungut Kinara dengan wajah yang meronah karena malu dan senang dipuji oleh pria yang amat dicintainya ini. Manis juga sama istri sendiri, bukan sama istri orang, balas Dirgah mengecup pipi Kinara. Mereka berdua tertawa bersama seraya menonton video mereka. Dirgah kerap kali melempar gombalan manis dan guyonan lucu sehingga membuat Kinara tak berhenti tertawa. Kakak makin hari kenapa makin pinter ngegombalnya sih? Apa sebelumnya kakak juga berani sama wanita lain? Tanya Kinara menatap Dirgah penuh selidik. Jiwa cemburunya sebagai istri keluar membuat Dirgah yang mendengarnya pun tertawa geli. Wajah Kinara yang terlihat cemburu itu sangat menggemaskan di mata Dirgah. Pria tampan itu tak sabar ingin segera menuju kamar pengantin mereka untuk segera melakukan kewajiban utama setelah menikah, yaitu mengarungi nikmatnya cakrawala atau sering disebut juga surga dunia. Ya tidaklah sayang, cuma sama kamu aku bermulut manis, bahkan dengan mamanya Elisa aja aku tidak begini. Jelas Dirgah membuat Kinara mengernyitkan dahinya. Wanita itu merasa penasaran dengan kehidupan rumah tangga Dirgah sebelumnya. Selama mereka berhubungan, Dirgah tak pernah sekalipun menceritakan perihal rumah tangganya dulu. Kak, apa aku boleh tahu kisah rumah tangga kakak dulu? Tanya Kinara serius menatap lekat wajah tampan Dirgah. Dirgah tersenyum lembut. Pria tampan itu mengusap lembut pipi Kinara. Sorot matanya begitu lembut dan dalam saat menatap Kinara. Aku akan menjelaskan semuanya pada kamu sayang, tapi tidak sekarang karena aku ingin menikmati momen bahagia kita sekarang, balas Dirgah lembut, membuat Kinara menganggukkan kepalanya patuh. Di tengah-tengah obrolan mereka terdengar suara riuh dari para tamu, membuat Dirgah merasa heran. Itu siapa? Kenapa wajahnya sangat jelek? Tubuhnya juga sangat gempal. Apa? Itu foto mempelai wanitanya sebelum operasi plastik. Wah, aku nggak nyangka kalau model hebat seperti Kinara melakukan operasi pada tubuhnya. Lihatlah wajahnya yang berjerawat itu sekarang berubah menjadi bersih tanpa bekas jerawat. Ciptaan dokter memang sangat indah ya. Berbagai kata-kata tak enak pun dilontarkan oleh para tamu. Banyak tamu yang mencemooh Kinara, begitu juga dengan awak media yang tak tinggal diam. Mereka merekam momen langka itu. Air mata Kinara jatuh membasahi pipinya. Wanita cantik itu tak menyangka bahwa ada orang jahat yang berniat menghancurkan hari bahagianya. Kinara melihat semua tamu memandangnya dengan tatapan sinis dan jijik. Sungguh rasa sesak membelenggu jiwanya. Bayangan masa lalu saat dirinya dibuli terputar jelas di kepalanya bagaikan sebuah film. Dasar Rupi Abu, kamu gak pantas sekolah di sini. Dasar aib masyarakat, bikin malu sekolah kita aja. Anak pembawa sial, karena kamu istriku meninggal. Berbagai ingatan buruk di masa lalu membuat tubuh Kinara bergetar hebat. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku bukan pembawa sial, aku bukan aib masyarakat, gumam Kinara dengan suara yang bergetar. Dirgah segera memeluk erat tubuh ramping Kinara. Pria tampan itu berusaha menenangkan istrinya yang ketakutan. Dirgah mengepalkan tangannya erat. Pria tampan itu mengeraskan gerahamnya. Hatinya bergemuruh. Amarah yang berada dalam tubuhnya memberontak ingin segera keluar. Dirgah butuh pelampiasan amarahnya. Pria itu tak terima wanita yang dicintanya menangis karena ulah orang-orang jahat itu. Tenanglah sayang, ada aku yang akan selalu menjaga kamu. Ada aku yang akan melindungi kamu. Ingatlah sayang, kalau kamu tidak sendirian lagi. Dirgah mengeratkan pelukannya, berusaha menenangkan Kinara yang sangat ketakutan.
Di sisi lain Sandra tersenyum puas melihat Kinara yang ketakutan, terlebih lagi respon publik yang mencerca Kinara habis-habisan. Dialah dalang dari semua itu. Sandra menyewa orang untuk membuat video yang memperlihatkan kecantikan Kinara itu. Tak lebih dari campur tangan dokter. Rasakan kamu anak pembawa sial, kamu itu tidak cocok tersenyum karena kamu cocoknya menangis. Kamu tidak pantas bahagia karena kamu lebih pantas menderita, gumam Sandra dalam hati. Bram dan Sandra diundang oleh Kinara. Bagaimanapun mereka tetaplah keluarga Kinara. Terlebih lagi itu, semua perintah Ibu Anin, wanita Parubaya itu ingin orang-orang yang menyakiti Kinara dulu menyesal karena telah menyia-nyiakan Kinara. Parubaya itu tak suka anaknya dicemooh. Siapa yang telah berani mengacaukan pernikahan putriku? Bram mengepalkan tangannya erat. Ibu Anin, Tante Leni dan Tante Indri yang melihatnya pun murka. Mereka tak terima anak angkat mereka dihina oleh masyarakat. Wajah Ibu Anin merah padam menandakan amarah wanita Parubaya itu sudah sampai ubun-ubun. Berani sekali kecoa itu mengusik kebahagiaan putriku. Ibu Anin bangkit berdiri, naik ke podium diikuti oleh Tante Leni dan Tante Indri. Anin, Tante Leni dan Tante Indri menghentikan langkahnya ketika melihat Kinara yang tiba-tiba merampas mic pembawa acara. Suasana yang tadinya riuh kini berubah menjadi sunyi. Dirga memeluk erat tubuh Kinara yang bergetar hebat. Pria tampan itu terus membisikkan kata-kata motivasi guna menenangkan Kinara yang ketakutan. Sayang, kamu tidak boleh takut. Kamu tidak boleh lemah di hadapan mereka. Buktikan kalau kamu yang sekarang telah berubah. Jangan biarkan mereka kembali tertawa di atas tangisan kamu. Bukankah Kinara yang selama ini aku kenal adalah sosok mama muda yang berani, sosok wanita tegar yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri? Dirga menangkup pipi Kinara lalu menghapus jejak air mata Kinara yang tersisa di pipinya. Pria tampan itu menatap lekat wajah cantik Kinara yang kini berubah menjadi sembab. Tersenyumlah sayang, jangan biarkan mereka bahagia sekali lagi atas penderitaan kamu. Yakinlah kalau kamu bisa melewati ini semua. Jelaskan pada tamu dan penggemar kamu yang sebenarnya tanpa harus ada yang kamu tutup-tutupi. Yakinlah kalau mereka pasti akan mempercayaimu dan menerima kamu apa adanya. Ingatlah, kalau manusia yang pada dasarnya memiliki hati yang baik, maka orang-orang yang berbeda di sekelilingnya juga akan baik. Kamu adalah wanita yang terbaik yang pernah aku kenal, sayang. Dirga terus memberikan motivasi untuk Kinara, membuat wanita yang baru saja menjadi istrinya itu merasa tenang. Kinara menggenggam tangan Dirga yang berada di pipinya. Apakah kak tidak merasa jijik setelah melihat fotoku zaman dulu? Aku hanyalah gadis jelek yang berubah menjadi gadis cantik, Kinara berkata dengan suara yang bergetar menahan isak tangisnya. Wanita itu sangat takut bila Dirga berpaling darinya. Akan tetapi bila memang itu kehilangan Dirga, Kinara akan mengikhlaskan semuanya. Dia akan membiarkan Dirga pergi dari hidupnya. Dia tidak sanggup menjalani hidup bersama pria yang tak mencintainya. Dirga tersenyum manis mendengar pertanyaan Kinara. Pria tampan itu mencium lembut pipi ranum Kinara. Dia mencurahkan perasaannya dengan ciuman lembut itu. Dirga tak peduli orang-orang menatap ke arah mereka, terasa hangat tanpa adanya keinginan yang menggebu-gebu di dalamnya, tersirat kelembutan di dalamnya. Kinara bisa merasakan ketulusan Dirga dalam wanita itu kembali meneteskan air matanya. Dirga melepaskan tersebut lalu menyatukan keningnya dengan kening Kinara. Aku mencintai kamu apa adanya, sayang. Kecantikan itu bisa dibuat dan harta bisa dicari. Akan tetapi wanita yang memiliki hati tulus seperti kamu itu sangat sulit ditemukan. Dan aku menjadi pria yang paling beruntung karena memiliki kamu, Kinara. Aku mencintai hati kamu, bukan hanya fisik kamu. Love you, Nara. Really love you. I love you too.
Kinarah menangis haru mendengar kata-kata tulus yang keluar dari mulut Dirga. Wanita itu tak menyangka Dirga akan setulus ini kepadanya. Tak ada celaan yang keluar dari mulut Dirga. Suaminya itu tampak begitu mendukung dan mencintainya apa adanya, bukan karena Andreas yang malah ikut menyakitinya di masa lalu. Sungguh Kinarah merasa amat beruntung karena bisa mendapatkan suami seperti Dirga. Sekarang saatnya kamu naik ke podium dan jelaskan semuanya pada mereka. Jangan takut sayang, publik juga bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Pria tampan itu berkata lembut, membuat Kinarah tersenyum cerah. Wanita cantik itu segera menghapus jejak air matanya. Doakan aku sayang. Kinarah mengecup pipi Dirga sesaat, membuat pria tampan itu tersenyum senang. Doa yang terbaik untuk istriku, balas Dirga tersenyum hangat. Kinarah segera menyeret langkahnya menuju podium. Wanita itu berjalan anggun layaknya tuan putri. Tak ada lagi raut wajah ketakutan di dalamnya karena telah berganti dengan raut wajah penuh keberanian. Kinarah segera menghampiri pembawa acara di pesta pernikahannya itu. Saya pinjam mic-nya. Kinarah tersenyum manis lalu mengambil mic tersebut. Silahkan Nona. Kinarah mengetuk mic-nya beberapa kali, berusaha menenangkan keadaan yang riuh. Perhatian semuanya, ujar Kinarah menatap kerumunan tamu yang kini terdiam menatap ke arahnya. Perhatian semuanya. Kinarah memegang kendali suasana. Semua orang terdiam menatap ke arahnya. Kinarah menelisik ke seluruh ruangan. Tatapannya bertemu dengan tatapan Aluna dan Sandra, ibu tirinya. Dari tatapan mereka, Kinarah tahu bahwa ini semua ulah ibu atau kakak tirinya itu. Ingin sekali Kinarah tertawa getir. Saat ini juga dia tak menyangka ibu dan kakak tirinya itu masih saja membenci dirinya. Padahal Kinarah tak lagi mengusik kehidupan mereka. Mohon jangan ribut dulu. Izinkan saya menjelaskan semuanya. Nanti setelah saya jelaskan, Anda semua bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah, tegas Kinarah, membuat para tamu terdiam layaknya lentera mati. Kinarah tersenyum lembut, lalu dia menoleh ke belakang menatap layar tancap yang menampilkan foto masa lalunya. Benar, itu adalah saya. Kinarah membenarkan foto tersebut, membuat suasana kembali riuh. Tapi bohong bila saya melakukan operasi plastik. Di sini saya ingin bercerita sedikit tentang masa lalu saya, dan juga saya ingin menceritakan bagaimana bisa seorang gadis jelek seperti saya di masa lalu berubah menjadi gadis cantik seperti sekarang. Para tamu kembali terdiam dikala mendengar suara merdu Kinarah kali ini. Iya, suara Kinarah terdengar berbeda. Dapat mereka lihat ada sorot kesedihan mendalam dari mata Kinarah. Awak media menyoroti wajah Kinarah. Terlihat mata wanita itu berkaca-kaca. Saya dulu korban bullying di sekolah. Gara-gara penampilan saya yang udik dan kampungan, wajah berjerawat dan komedo memenuhi hidung saya, membuat teman-teman sekolah saya membuli saya. Entah mereka dapat disebut teman atau tidak, mereka memperlakukan saya seperti seorang budak. Anda semua tahu kan apa yang dimaksud budak? Manusia rendahan yang diperlakukan seperti hewan empat kali. Kinarah bercerita dengan suara bergetar, menahan amarah dan tangisnya. Sekuat tenaga wanita itu menahan air matanya agar tak tumpah. Sedikit demi sedikit para tamu bisa menilai keadaan. Harga diri saya diinjak-injak karena saya memiliki wajah yang tak cantik. Saya dihina, dipanggil aib masyarakat, anak pembawa sial, dan banyak lagi yang saya dapatkan. Dibully itu tidak enak, sangat tidak enak rasanya. Saya tahu betul bagaimana rasanya dibully. Saya tidak tahu bagaimana caranya berpenampilan rapi dan cantik seperti gadis remaja lainnya, karena saya tidak memiliki sosok ibu yang mengajarkan saya apa itu keindahan dan kecantikan. Saya tidak pernah merasakan bagaimana rasanya rambut saya disisir dan dikepang oleh sosok yang bernama ibu. Jangankan rambut saya disisir, air susunya saja saya tidak pernah meminumnya. Jujur saja, ibu saya meninggal setelah melahirkan saya.
Itulah sebabnya orang-orang menyebut saya anak pembawa sial, karena saya lahir, ibu saya meninggal. Karena saja saya bisa memilih, saya juga tidak ingin dilahirkan ke dunia ini kalau hanya untuk dihina dan dicemooh orang banyak. Air mata para tamu tumpah begitu saja membasahi pipi mereka. Mendengar kisah Kinara membuat mereka sadar bahwa mereka telah salah sangka pada Kinara. Mereka paham bagaimana pedihnya kehidupan seorang anak piatu tumbuh besar. Orang tua dulu sering mengatakan lebih baik kehidupan anak yang ditinggal mati ayahnya ketimbang ibunya. Itu semua karena seorang ibu bisa menjadi seorang ayah, akan tetapi seorang ayah tak bisa menjadi seorang ibu. Seorang ayah hanya bisa memberikan kasih sayang yang nyata pada anaknya bila sang anak telah lahir ke dunia. Akan tetapi seorang ibu sudah lebih dulu memberikan kasih sayangnya pada si anak yang baru seukuran biji di dalam rahimnya. Saya pernah berpikir untuk melakukan bunuh diri. Jantung Bram seolah ingin berhenti mendengar ucapan Kinara. Pria Parubaya itu tak menyangka anaknya pernah berpikiran untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Apakah separah itu penderitaan Kinara? Ayah, macam apa aku? Gumam Bram pelan dengan segudang rasa penyesalan di dalamnya. Tetapi saya masih punya akal sehat. Timbul bisikan dalam hati saya untuk tidak melakukan hal bodoh itu. Alhasil saya bisa bertahan sampai sekarang. 1 tahun 6 bulan yang lalu saya bertemu dengan Mama Anin, mama angkat saya yang paling saya cintai dan saya sayangi. Beliau berada di hadapan saya sekarang bersama dengan 2 tante angkat saya yang lainnya, Tante Leni dan Tante Indri. Kinara tersenyum manis menunjuk ke arah 3 wanita Parubaya yang paling ia sayangi itu. Semua tamu menatap ke arah mereka, membuat Ibu Anin, Tante Leni dan Tante Indri mencoba menahan tangisnya mendengar kisah hidup Kinara. Mereka adalah 3 wanita hebat yang membantu saya merubah penampilan saya sehingga bisa cantik seperti sekarang. Kinara menceritakan tentang diet dan perawatan kecantikan alami yang dia jalani. Bahkan foto transformasi Kinara dari bulan pertama sampai bulan terakhir Kinara jalani diet dan perawatan dia perlihatkan pada tamu undangan. Banyak para tamu yang merasa kagum dengan kisah Kinara. Terlebih lagi Ibu Anin, Tante Leni dan Tante Indri juga ikut menjelaskan pada publik, Mbak Kinara memang hebat. Benar, dia wanita kuat. Kalau aku berada di posisinya, mungkin aku udah gila. Dia panutan semua wanita. Bisik-bisik terdengar dari para tamu membuat pihak Kinara tersenyum lega. Begitu mudah membalikkan opini masyarakat hanya dengan memberikan bukti yang benar.